Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mariska Wilma, mahasiswi Pasca Sarjana STT Ekumene Jakarta pada program studi Pendidikan Agama Kristen. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah hermeneutika yang berfokus pada penafsiran salah satu ayat Alkitab yang saya pilih dari Mazmur 119 ayat 105. Topik yang saya angkat dalam presentasi ini berjudul Firman Tuhan Pelita dalam Kehidupan. Tugas ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik di bawah bimbingan Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono. Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Latar belakang historis dari ayat ini yaitu lahir dari tradisi Israel yang menjunjung tinggi Taurat sebagai petunjuk hidup. Dalam bentuk puisi akrostik, Mazmur ini menggambarkan firman Tuhan sebagai pelita di tengah kegelapan hidup, mencerminkan kebutuhan akan bimbingan ilahi dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian zaman. Gambar pelita diambil dari praktik lampu minyak Timur Tengah kuno yang menerangi jalan di malam hari, yaitu simbol kuat akan terang firman dalam langkah hidup umat percaya. Selanjutnya kita akan melihat dari version, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, dari New International Version. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan yang terakhir, dari Alkitab Terjemahan Baru tahun 1974, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dari ketiga terjemahan ini memiliki pesan inti yang sama, tetapi dengan nuansa yang berbeda. KJV lebih klasik dan mempertahankan makna orisinal dengan baik, menekankan aspek bimbingan bertahap dan menyeluruh. NIV lebih personal dan menekankan bahwa firman Tuhan secara aktif menerangi jalan hidup seseorang. Sedangkan TB tetap setia pada teks asli dengan struktur paralelisme khas puisi Ibrani, memperkuat makna simbolis firman sebagai petunjuk kehidupan. Setiap terjemahan menegaskan bahwa firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang membimbing manusia dalam perjalanan hidupnya. Sekarang kita akan memasuki 3 komentar teologis. Yang pertama dari Matthew Henry, yang menekankan bahwa firman Tuhan memberi bimbingan harian yang diperlukan untuk melangkah dengan aman. Dan firman ditekankan sebagai petunjuk praktis hidup. Selanjutnya dari John Calvin, yang menekankan bahwa firman Tuhan adalah otoritas ilahi yang menuntun dari kebodohan rohani. Dan di sini juga menekankan ketergantungan penuh pada Allah. Yang terakhir dari Charles Spurgeon, yang menekankan bahwa firman sebagai terang pribadi dan penghiburan. Terang diberikan selangkah demi selangkah, ditekankan dari pengalaman rohani nyata. Itulah poin-poin dari ketiga komentar teologis. Perbedaan yang utama dari ketiga komentar ini yaitu
Henry lebih praktis dan moral, sedangkan Calvin lebih ke teologis dan otoritatif, dan Spurgeon reflektif dan personal. Ketiganya sepakat bahwa firman Tuhan adalah terang yang menuntun hidup, baik secara praktis, teologis, maupun rohani. Baik, sekarang kita akan menganalisa dari bahasa Ibraninya. Ender le ragli de bareka feor lintifati. Pelita di sini adalah sebagai kata benda. Pelita, toner, berarti pelita atau lampu yang digunakan untuk menerangi atau memberi cahaya. Dalam konteks ini, pelita berfungsi sebagai simbol pencerahan atau petunjuk. Kata ini berfungsi sebagai subjek kalimat. Pelita menggambarkan sumber penerangan yang dalam hal ini adalah firman Tuhan. Untuk kakiku atau leragli, ini adalah jenis kata preposisi yang ditambah dengan noun. Kata depan ditambah dengan kata benda. Le berarti untuk atau bagi, menunjukkan tujuan atau penerima dari tindakan. Ragli adalah bentuk kepemilikan dari kata regel, yang berarti kaki. Jadi ini berarti kakiku. Kata ini berfungsi sebagai objek dari kata kerja tak terucapkan yang dimaksudkan oleh keseluruhan kalimat. Leragli menjelaskan untuk siapa atau apa pelita itu diberikan, yaitu untuk kakiku atau langkah-langkah pemazmur. Fungsi ini menunjukkan bahwa firman Tuhan memberikan bimbingan dalam perjalanan hidup individu. Berikutnya, firmanmu atau devareka. Ini adalah jenis kata benda yang ditambah dengan pronominal suffix atau akhiran pronominal. Dafar berarti firman atau kata. Dalam konteks ini, mengacu pada wahyu atau perintah Tuhan. Sedangkan K adalah suffix pronominal yang berarti milikmu, merujuk kepada Tuhan. Kata ini berfungsi sebagai subjek kalimat atau pelengkap dari pelita. Mereka menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah sumber terang yang menerangi langkah pemazmur. Dan terang atau veil. Ini adalah jenis kata conjunction atau kata penghubung yang ditambah dengan noun atau kata benda. Berarti dan yang menghubungkan dua elemen dalam kalimat. Dan or berarti terang, merujuk pada cahaya atau penerangan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian kalimat, yaitu pelita dan terang. Terang di sini menggambarkan fungsi firman Tuhan yang tidak hanya memberi penerangan untuk langkah-langkah kecil, tetapi juga untuk keseluruhan perjalanan hidup atau jalan. Untuk jalanku, lintifati. Ini adalah jenis kata preposisi yang ditambah dengan noun atau kata benda dan ditambah lagi dengan pronominal suffix atau akhiran pronominal. Li berarti untuk atau bagi dan netiva berarti jalan atau pijakan. Ini menggambarkan arah atau jalur dalam kehidupan. I adalah suffix pronominal yang berarti milik saya, menunjukkan kepemilikan atas jalan atau jalur hidup seseorang. Fungsi objek dari terang. Lintifati menunjukkan bahwa terang itu diarahkan pada jalan hidup pemazmur. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak hanya memberi penerangan untuk langkah-langkah, tetapi juga memberikan terang pada jalur atau arah hidup yang lebih luas.
Penjelasan keseluruhan dari kalimat ini yaitu menggambarkan firman Tuhan yang mengarahkan kehidupan pribadi. Firman-Nya berfungsi sebagai pelita yang menerangi langkah-langkah kecil dan sebagai terang yang memberi panduan untuk seluruh perjalanan hidup. Menunjukkan bahwa hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan kan memiliki arah yang jelas dan terhindar dari kegelapan atau kesesatan. Ada beberapa ayat paralel yang sejalan dengan Mazmur 119 ayat 105. Antara lain, Amsal 6 ayat 23 yang mengatakan bahwa karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Dan dari 2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, yang patut kami perhatikan seperti pelita yang bercahaya di tempat gelap. Lalu Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Ketiganya menekankan bahwa firman dan pribadi Tuhan memberi terang dan arah dalam hidup manusia. Aplikasi dalam kehidupan jemaat masa kini, yaitu dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memiliki aplikasi praktis yang sangat relevan dalam kehidupan jemaat masa kini. Ayat ini mengajarkan bahwa firman Tuhan bukan hanya sebagai sumber pengetahuan rohani, tetapi juga sebagai penuntun yang konkret dalam pengambilan keputusan sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun hubungan sosial. Dalam dunia yang sering kali gelap oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah, firman Tuhan menjadi sumber terang yang menuntun jemaat agar tidak tersesat, memberikan kejelasan arah hidup, dan menjaga agar tetap berjalan dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, dalam kehidupan, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itulah yang akan menuntun hidup kita. Bila kita mengisi kehidupan dengan hal yang di luar Tuhan, kehidupan kita akan menjadi gelap. Oleh karena itu, kita memerlukan firman Tuhan sebagai panduan hidup agar kita hidup di dalam kebenaran. Dan firman itu sendiri akan menuntun kita kepada terang yang abadi, yaitu Allah sendiri. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.